Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setia Purwoto dengan NIM 31014210102. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar seorang guru yang sebenarnya ada 9, namun saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Oke, sebelum itu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya secara etimologis dapat diurai menjadi dua kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang antara lain permintaan keterangan, sedangkan kata terampil yang memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat dirumuskan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Pihak yang menjadi lawan bicara dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik karena tugas kita sebagai guru. Kemudian apa sih tujuan bertanya? Bertanya dalam pembelajaran pada dasarnya adalah untuk pembelajaran siswa, yaitu mengomunikasikan materi dan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian apa sih komponen dalam bertanya? Keterampilan pada bertanya memiliki komponen yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Komponen-komponen tersebut antara lain pengungkapan pertanyaan dan singkat, jadi tidak berbelit-belit, panjang, kemudian pemberian acuan atau garis besar pertanyaan, kemudian pemusatan, ya, materi yang ditanyakan itu adalah satu topik, tidak menyebar topiknya kemana-mana, kemudian pemindahan giliran, jadi tidak hanya siswa salah satu saja yang menjawab, atau cuma satu siswa kayak misal Dandi yang paling pintar kemudian ditanyain terus, tidak boleh. Kemudian penyebaran dan pemberian waktu berpikir yang diperlukan agar siswa tidak langsung menjawab. Kalau langsung menjawab kan siswa pasti kaget. Kemudian di pemberian tuntutan. Oke, selain komponen-komponen yang harus diperhatikan adalah prinsip. Dalam kegiatan bertanya hampir tidak terlewatkan di setiap pembelajaran, di setiap jenjang atau jenis satuan pendidikan dimanapun. Oleh karena itu, keterampilan bertanya harus dilatih, dikembangkan sehingga dapat memfasilitasi untuk terjadinya pembelajaran secara lebih efektif dan produktif. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh para guru ataupun calon guru dalam menggunakan keterampilan bertanya diantaranya adalah prinsip kehangatan, keantusiasan, dan memberi waktu berpikir. Kemudian ada beberapa hal-hal yang harus dihindari agar kegiatan bertanya ini menjadi lebih efektif. Pertama, eh, dilarang untuk mengulangi pertanyaan sendiri. Kemudian sebisa mungkin untuk memberikan waktu berpikir kepada para siswa agar para siswa tidak langsung kaget dan panik ketika diberi pertanyaan. Kemudian hindari untuk menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Kemudian mengajukan pertanyaan ganda yang kemudian menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. Jadi diusahakan untuk setiap siswa yang memang benar-benar ingin menjawab pertanyaan itu dikasih kesempatan, dan siswa yang emang nggak pengen menjawab pertanyaan nggak usah ditunjuk gitu, sesuai kemauan siswanya masing-masing. Selain bertanya dasar, ada juga kemampuan bertanya lanjut. Pembelajaran pertanyaan diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu jenis pertanyaan dasar dan lanjutan. Dalam kegiatan pembelajaran telah dijelaskan yang dimaksud keterampilan bertanya dasar adalah keterampilan yang pertama atau pembuka untuk mendapatkan informasi dari siswa. Untuk menindaklanjuti dari pertanyaan pertama diikuti oleh berikutnya atau disebut dengan pertanyaan lanjut.
Kemudian tujuan dan manfaat dari keterampilan bertanya dasar masih sama, masih berlaku untuk bertanya lanjut, namun untuk kepentingan bertanya lanjut, tujuan dan manfaat itu lebih luas. Hal-hal yang belum dijangkau oleh pertanyaan dasar memungkinkan siswa dapat berpikir tajam, analitis, dan komprehensif. Kemudian ada beberapa penggolongan dari pertanyaan lanjut sebagai penuntut bagi calon guru dan menerapkan keterampilan bertanya dapat digunakan untuk klasifikasi pembelajaran yang disamakan oleh Bloom melalui taksonomi Bloom. Berdasarkan taksonomi dari Bloom, pertanyaan dapat digolongkan ke dalam 6 kelompok atau jenis, yaitu pertanyaan ingatan atau knowledge, seperti pertanyaan-pertanyaan dasar, kemudian pertanyaan pemahaman, misal dijelaskan suatu materi, kemudian ditanya lagi tentang pemahaman akan materi tersebut, kemudian pertanyaan penerapan, apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, misal teori ini bisa diterapkan di kejadian mana, kemudian pertanyaan analisis, semisal guru memberikan contoh, kemudian siswa diminta untuk menganalisisnya, ini masuk ke dalam kategori apa atau ke dalam teori apa. Kemudian ada pertanyaan sintesis. Yang terakhir adalah pertanyaan evaluasi, yang dimana siswa untuk diminta untuk memberikan evaluasi mengenai permasalahan-permasalahan tertentu yang sesuai akan teori yang baru saja diserahkan. Oke, kemudian ada prinsip penggunaan bertanya lanjut. Prinsip-prinsip yang berlaku pada keterampilan pertanyaan dasar berlaku pula dalam prinsip pertanyaan lanjut. Berarti masih sama ya. Prinsipnya sama dengan bertanya lanjut yang sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut di antara lain kehangatan, keantusiasan, menghindari menjawab pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Jadi pertanyaan yang memancing jawaban serentak itu berarti pertanyaan yang diberikan itu harus berbeda, harus dapat menimbulkan jawaban yang berbeda bagi setiap siswanya. Kemudian ada komponen keterampilan bertanya lanjut. Komponen itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya dapat berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang sekedar mengingat fakta yang telah dipelajari atau yang telah diterangkan oleh guru ke dalam berbagai tingkat kognitif yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kemudian pengaturan urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks. Guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada para siswa. Misalnya mengajukan pertanyaan pemahaman, setelah itu pertanyaan penerapan, analisis, sintetis, dan yang terakhir pertanyaan evaluasi. Kemudian ada pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak ini digunakan untuk menindaklanjuti atas jawaban yang pertama yang telah disampaikan. Misalnya jawaban siswa yang pertama sudah benar, namun masih bisa ditingkatkan lebih sempurna lagi. Oleh karena itu perlu pertanyaan tingkat lanjut untuk menyempurnakan jawaban siswa tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.